Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bencana cuaca bersama COVID. Hidup berdampingan dengan bencana alam adalah realitas yang dihadapi masyarakat negeri ini. Bencana memang tidak bisa dihentikan, tetapi masih bisa disiasati untuk mengurangi risiko. Sejak awal tahun, bangsa ini sudah hidup berdampingan dengan COVID-19. Segenap daya dan upaya dikerahkan untuk melawan penyebaran virus corona. Perlawanan itu memang belum sepenuhnya berhasil. Angka kesembuhan masih berpacu dengan kasus positif. Meski belum sepenuhnya berhasil, diakui atau tidak, muncul solidaritas di tengah masyarakat untuk bersama-sama melawan pandemi COVID-19. Solidaritas itu mestinya terus dirawat dalam menghadapi bencana lainnya, yakni bencana hidrometeorologi. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi dan juga dampak dari La Nina terhadap berbagai sektor di Indonesia. Dalam rapat terbatas mengantisipasi bencana hidrometeorologi pada 13 Oktober, Presiden memerintahkan jajarannya untuk menghitung dampak La Nina terhadap produksi pertanian, perikanan, dan perhubungan. Antisipasi bencana alam jangan hanya dilakukan di tingkat pusat. Seluruh kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota harus serempak turun tangan, jangan jadi penonton. Pemerintah pusat dan daerah mesti terus didorong untuk mengembangkan manajemen kedaruratan prabencana. Manajemen itu bisa dilihat dari pengelolaan APBN atau APBD dan mematuhi tata ruang. Dimulai dari pengalokasian dana kebencanaan dari APBN dan APBD sampai kepada program konkret untuk tidak membabat hutan, tidak melanggar tata ruang. Kepala daerah harus punya keberanian membongkar bangunan di kaki dan pinggang gunung, juga bangunan di bantaran sungai. Terus terang, sudah ada kemauan yang kuat dari pemerintahan sekarang untuk mengelola manajemen kedaruratan prabencana. Sebelum-sebelumnya, publik selalu disuguhi drama manajemen kedaruratan post factum. Disebut sebagai drama karena setelah gunung meletus, banjir menggasak, dan tsunami menyapu, seluruh otoritas bergegas dalam serba kedaruratan yang melebihi dosis. Para pejabat berebutan mengunjungi lokasi bencana. Masyarakat juga larut dalam kebiasaan mengabaikan pertolongan kepada yang hidup karena sibuk mencari dan menghitung angka korban kematian. Sudah saatnya mengelola darurat kebencanaan secara terencana dan terukur. Seluruh informasi terkait kebencanaan hidrometeorologi harus bersumber dari lembaga kredibel, yakni Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Penanggulangan bencana alam hendaknya disesuaikan dengan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Karena itu, daerah langganan banjir dan tanah longsor hendaknya mulai mempersiapkan ketahanan masyarakat selain tempat pengungsian. Masyarakat mulai diimbau dari sekarang untuk menyiapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan alat makan pribadi. Di tempat pengungsian tidak hanya disiapkan dapur umum, tapi juga segala peralatan dan fasilitas sesuai protokol kesehatan. Belum ada satupun negara di dunia yang memiliki keunggulan teknologi luar biasa sehingga mampu meniadakan bencana. Meski demikian, gotong royong di tingkat masyarakat selama pandemi corona justru menjadi modal sosial menghadapi bencana apapun, termasuk akibat cuaca. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gorden, sebelum kita berdiskusi Bang, kita akan coba mendengarkan bagaimana antisipasi bencana cuaca bersama COVID. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Mas Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard. Ya, Mas Heri, kita tahu bahwa kita sudah di penghujung tahun, di banyak daerah di Indonesia juga sudah mulai hujan deras dan beberapa tempat sudah mulai ada yang banjir begitu, dan itu yang diantisipasi. Pertanyaannya begini, Mas Heri, di dalam kondisi tidak ada COVID saja,
beberapa daerah itu sering kita lihat agak kedodoran. Sudah kejadian, sudah ada yang harus mengungsi, itu baru mengantisipasi. Tetapi di kondisi sekarang, apakah memang sudah ada rencana persis untuk mengantisipasi? Karena logikanya ketika banjir begitu kan, itu menurunkan semua stamina dan akhirnya rentan terhadap COVID. Ada strategi khusus tidak, Mas Heri? Baik, terima kasih Bang Leonard. Jadi dalam 1 bulan terakhir ini Satgas COVID-19 bersama BNPB sudah mulai melakukan sejumlah antisipasi. Salah satunya adalah kalau bencana klimatologi ini kan musiman ya. Yeah. Dan tentu saja untuk tahun ini akan berbeda penanganannya karena situasinya dalam pandemi dan standar protokol kesehatan yang kemudian menjadi perhatian utama. Jadi pasti dalam hari-hari ini apalagi BMKG juga memperkirakan minggu ini juga di hujan deras di 29 provinsi ya. Jadi sejak awal Pak Doni menyampaikan kepada kita semua bahwa kita harus antisipasi ini dengan benar-benar detail dan jauh sebelum bencana itu terjadi. Yeah. Salah satunya adalah nanti antisipasi di lokasi pengungsian yang disarankan kepada kepala daerah untuk menyiapkan tempat yang lebih representatif. Artinya tidak bergantung pada tenda, tetapi juga mungkin pada hunian atau mungkin pengungsian itu diarahkan ke menyewa rumah penduduk yang tidak terkena bencana, ataupun mungkin juga menyewa hotel untuk memastikan protokol kesehatan korban bencana ini bisa terjadi. Oke, ini ketika menghadapi alam yang tidak bersahabat, stamina turun, itu kan rentan dengan COVID. Kalau penyediaan alat-alat pelindung diri, Mas Heri, masker atau sanitizer atau yang lain, itu apakah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing atau memang ada juga upaya yang dilakukan secara nasional oleh Satgas? Ya, Satgas dalam beberapa kali kunjungan dalam 2 pekan terakhir ini ke sejumlah daerah di timur, di Aceh hingga Papua, disampaikan bahwa ini tidak semata-mata dilakukan oleh Satgas, tapi harus Pemda juga menyiapkan. Tetapi dari Satgas untuk APD dan masker misalnya, itu juga disiapkan by request dari masing-masing pemerintah daerah. Oke. Baik, kita harapkan kita bisa lebih bersiap di tahun ini, apalagi juga karena kita mencegah jangan sampai kemudian karena bencana cuaca angka COVID bertambah. Terima kasih Mas Heri Trianto sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Pertanyaannya, Bang Gaudens, tidak ada COVID saja, kita sering lihat daerah-daerah yang sampai banjir begitu, yang tadi kita sudah bicarakan, itu sering kedodoran. Nah, apakah kita bisa lebih bersiap di tengah-tengah pandemi ini? Ya, mestinya sih bisa lebih bersiap ya, karena kita sudah merasakan betapa pahitnya akibat pandemi COVID-19 ini. Karena itu, kalau ke COVID-19 saja bisa membawa mencabut nyawa, apalagi kalau COVID-19 bersamaan dengan bencana cuaca. Karena itu bersiap-siaplah. Minimal setiap orang per orang, jangan menunggu pemerintah lah, itu kata kuncinya. Kalau menunggu pemerintah ya bisa ketinggalan semuanya. Karena itu harus ada kesadaran pribadi orang per orang untuk bagaimana kalau masuk ke daerah pengungsian atau ke tempat pengungsian. Minimal dari sekarang menyiapkan masker gitu ya, cuci tangan, segala hal yang berkaitan dengan keperluan pribadi. Dan bila perlu jangan menunggu peralatan makanan dari dapur umum. Ya siapkan dari sekarang, masukin di tas gitu kan. Kalau kita benar-benar ingin mengantisipasi bencana COVID-19 bersamaan dengan bencana alam ini. Kita juga masih belum punya data akurat ya Bang, karena suka tidak suka kita sedang menghadapi perubahan iklim atau climate change itu, dan kita tidak tahu musim hujan ini akan berlangsung berapa lama, dan pandemi ini kan diperkirakan
sampai akhir tahun pun masih akan kita harus hadapi. Mengantisipasi supaya tidak ada lonjakan angka kasus COVID baru, karena saya merasa sangat susah ya kalau di daerah bencana, di tempat pengungsian benar-benar untuk berdisiplin seperti kita pakai masker, cuci tangan itu, jaga jarak apalagi, itu bagaimana? Ya, selama ini kan orang selalu berpikir kalau mengantisipasi itu selalu berbicara tentang dana ya. Oh, Mestinya Iya. ke depan itu yang kita bicarakan itu soal kesadaran warga masyarakat. Jadi mitigasi itu bukan soal menghadapi bencananya, tetapi kesiapan mental untuk menghadapi bencana. Itu jauh lebih penting menurut saya ketimbang kita berbicara tentang uang. Karena apa? Kalau orang per orang, kalau di Jepang misalnya sejak TK anak-anak itu sudah dipersiapkan untuk menghadapi bencana karena memang faktanya anak-anak itu tumbuh bersamaan dengan bencana itu sendiri. Kalau kita lihat di Jepang misalnya, seberapa besar pun gempa itu terjadi, orang bisa menyelamatkan diri. Nah, itu yang membedakan dengan Indonesia. Indonesia masih tertatih-tatih di dalam mempersiapkan warga masyarakatnya untuk menghadapi bencana. Apalagi mestinya ya dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan sejak TK gitu untuk menghadapi bencana alam ini. Tapi itu kan sesuatu yang sifatnya jangka panjang, Bang. Efek dari masa, katakanlah akhirnya masuk ke kurikulum, tapi itu kan efeknya jangka panjang. Betul. Dalam jangka pendek ini, apakah kita bisa berharap betul bahwa pemerintah daerah, karena bencana kan di sekian daerah di Indonesia, itu pemerintah daerah benar-benar bersiap ekstra karena kita menghadapi juga pandemi COVID? Ada harapan. Kenapa disebut ada harapan? Kita lihat misalnya pada 13 Oktober kemarin itu Presiden sendiri memimpin rapat kabinet terbatas membahas tentang bencana alam ini. Khusus mengantisipasi ini ya? Khusus mengantisipasi. Tetapi yang paling penting itu adalah informasi yang dikeluarkan oleh BMKG itu mestinya yang valid ya. Jangan sampai informasi itu malah membuat kekacauan lagi gitu. Oh, karena jangan-jangan juga bukan dari BMKG-nya, Bang, karena banyak hoax juga kan beredar begitu kan? Ya justru itu, karena itu mestinya dari sekarang itu BMKG sudah membuat aplikasi untuk informasi cuaca dan rajin-rajinlah menonton siaran televisi atau berita gitu, membaca berita terkait dengan perkembangan cuaca, karena orang yang mengetahui lebih dulu tentang informasi itu yang bisa menyelamatkan dirinya. Baik, di sebelum pandemi, Bang Gaudens, beberapa kali kita lihat di beberapa daerah ada masalah otoritas. Ketika bencana itu kategorinya masuk katakanlah bencana nasional begitu. Nah, di situ ada semacam kita duga saling lempar tanggung jawab begitu ya. Apakah di tengah pandemi ini kita bisa mencegah hal itu terjadi? Kita harus jeda dahulu dan tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang, kita mau coba mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Syahril. Pak Syahril, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Syahril. Bagaimana Pak? Anda yakin tidak bahwa kita bisa menghadapi cuaca ini, bencana cuaca, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID? Menurut Anda bagaimana Pak Syahril? Ya, ini permasalahannya masalah manajemen penanggulangan bencana ya. Ini kan semuanya sudah sering terjadi hampir setiap tahun, puluhan tahun ya. Saya juga heran itu dengan KLH ini, dengan lembaga yang terkait menangani masalah ini. Ya, ibaratnya seperti kata orang tua kita dulu bidik lalu memang bertahun, begitu habis banjir hilang, nanti ribut lagi, bahaya lain lagi, COVID lagi ya. Nah, yang penting sekarang itu permasalahan sekarang itu ya, kita sekarang sedang menderita COVID ya, dan kemudian sebentar lagi akan ada bencana lainnya lagi ya. Yang penting sekarang itu dalam hal COVID itu harga mati untuk masker itu kan poinnya, harga mati. Itu harus, dan bila mungkin, andaikan mungkin itu memang jaga jarak, ya. Tapi kalau tidak bisa jaga jarak, itu masker harus tetap dipakai. Dan juga lagi, jangan di masyarakat kan disosialisasikan cuci tangan, menggunakan sabun, gitu ya, mengusap muka, ya.
hidung dan sebagainya itu harga mati, Pak. Tapi kalau jarak itu ya bila mungkin ya. Jadi dengan demikian mereka itu bisa untuk punya ranah untuk hidup bermasyarakat, punya ranah hidup untuk berusaha, berikhtiar mencari nafkah. Ya, mengenai banjir itu semestinya pemerintah daerah setempat ini sudah punya rencana yang benar begitu ya untuk penanganannya ya, penanggulangannya ya, pastikan apakah pengerukan apa sebagainya. Tapi saya perhatikan ini manajemen penanganan banjir ini sangat amburadul gitu ya, sangat tidak terencana sekali ya. Dan mereka sudah memetakan daerah-daerah mana, gitu ya. Mesti sudah dapat banyak ya. Dan untuk tentu daerah yang berkaitan itu berbeda penanganannya, katanya berbeda misalkan di daerah Sanggerahan itu berbeda penanganannya dengan daerah harus Depok, sesuai dengan daerah masing-masing. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Syahril ada Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, bagaimana Pak? Negara-negara di dunia termasuk Indonesia hingga saat ini sedang dihadapkan dengan bencana pandemi COVID-19. Selain itu Mas, bahwa negara-negara di dunia juga sedang dibayang-bayangi adanya ancaman bencana alam. Di Indonesia sendiri seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sedang dihadapkan terjadinya potensi bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca seperti banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung. Nah, sekalipun Mas bahwa bencana alam seperti yang Pak Syahril katakan tadi, ini menjadi bencana yang rutin yang terjadi setiap tahun. Ini namun bahwa sampai saat ini kita selalu kedodoran untuk menghadapinya. Nah, ibaratnya Mas, ini mestinya kita harus siap untuk sedia payung sebelum hujan. Nah, oleh karenanya Mas, bahwa pemerintah yang ada di daerah harus selalu waspada dan siap siaga untuk memetakan potensi-potensi rawan bencana yang ada di wilayahnya masing-masing. Sebagai contoh Mas, penertiban bangunan atau pemukiman yang ada di daerah-daerah rawan longsor, kemudian juga rawan banjir dan juga rawan angin besar. Ini sebenarnya terlihat ketika masing-masing daerah itu misalnya di puncak itu pasti rawan longsor, kemudian di dekat bantaran sungai itu pasti rawan dengan banjir, kemudian juga kaitannya dengan angin puting beliung. Nah, sehingga Mas, saya juga setuju bahwa di dalam menangani kaitannya dengan bencana cuaca alam ini, kita juga jangan sampai lupa dengan kaitannya dengan protokol kesehatan. Saya melihat tadi inset-inset di Metro TV ini sudah bagus, bahwa kesiagaan di posko itu juga selalu ditangani dengan menggunakan protokol kesehatan, artinya bermasker. Namun kerumunannya ini juga mestinya juga harus tetap dijaga Mas. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Itu pertanyaannya Bang Godian, bagaimana bisa di tengah pandemi ini protokol COVID itu bisa tetap berjalan? Kalau tadi kita lihat di beberapa tempat pengungsian, iya sih pasti pakai masker, tapi karena mungkin keterbatasan tempat, space begitu, ya akhirnya tidak bisa jaga jarak 2 meter begitu. Dan saya tidak terlalu yakin bahwa teman-teman, saudara-saudara kita itu rajin-rajin mencuci tangan di situ. Nah, ini bagaimana mengubah kebiasaan ini? Ya, kalau sedikit-sedikit bermasalah itu masih bisa dipahami lah, karena memang ini hal baru ya. Karena darurat ya? Bukan hanya darurat, tapi ini hal baru bagi kita juga. Pandemi ini ya, menghadapi pandemi COVID. Bagaimana dua persoalan besar. Di satu sisi itu pandemi COVID-19, di sisi lain itu bencana alam, bencana cuaca. Nanti banjir atau tanah longsor apa segala macam. Kemudian ketika harus mengungsi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, dalam kaitan dengan protokol kesehatan itulah kita berbicara tentang memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Pertanyaannya, apakah di tempat pengungsian itu orang bisa menjaga jarak atau tidak? Susah Bang. Ya karena susah itulah makanya mestinya pakai masker setiap saat gitu. Ini kita lihat gambar sedang diputar, ini kan ya karena ruangannya juga atau space-nya sangat sempit kan ya, mau tidak mau ya beginilah keadaannya di pengungsian. Nah, ini bagaimana memastikan kemudian para pihak yang harusnya bertanggung jawab, mungkin dalam hal ini saya berkata pemerintah daerah ya, itu ada antisipasi lebih karena khawatirnya masih melakukan business as usual sebelum ada pandemi. Ya, kalau bicara tentang antisipasi itu kan kita berbicara mulai dengan perencanaan. Perencanaan itu tentu pada kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran di Indonesia untuk mengantisipasi bencana itu
belum sampai 1% dari anggarannya. dari anggarannya. Total anggaran ya? Total anggaran, masih 0,00 sekian gitu. Atau dengan kata lain, perencanaan menghadapi bencana itu belumlah menjadi prioritas. Nah, baru dianggap sebagai prioritas ketika pada 13 Oktober Presiden memerintahkan untuk mulai mempersiapkan diri terkait dengan bencana cuaca ini. Itu dalam rapat koordinasi tadi Rapat koordinasi ya. Karena memang dalam berbagai kesempatan BMKG selalu berbicara tentang pentingnya menghadapi bencana cuaca, apalagi disertai adanya La Nina di Samudra Hindia gitu. Antisipasi itu bagaimana memastikannya terlaksana di lapangan, Bang? Seperti tadi sebelum jeda saya bertanya, di beberapa kali ada bencana ketika status bencana itu menjadi berubah begitu, dari bencana daerah menjadi bencana nasional, ada semacam dugaan lempar-menempar tanggung jawab antara yang harusnya bertanggung jawab. Ini bisa kita antisipasi tidak supaya tidak terjadi di kondisi yang sangat sulit seperti sekarang? Idealnya itu kan bencana lokal sekalipun harus diselesaikan dengan bencana nasional. Atau dengan kata lain, tidak terlalu penting status bencana apakah lokal atau nasional, tetapi segenap daya dan upaya itu harus dikerahkan untuk menyelamatkan mereka yang masih hidup. Nah, kita berbicara tentang yang bagaimana menyelamatkan orang-orang hidup ini sehingga tidak menjadi bertambah korban akibat bencana itu. Nah, kita berbicara tentang bencana COVID-19. Itu saja belum selesai sampai sekarang. Apalagi mulai Oktober, November, seluruh bulan-bulan yang berakhiran dan menurut BMKG itu puncak hujan itu sampai Februari. Itu artinya masih panjang kita ini untuk menghadapi cuaca ini. Menghadapi bencana ini. Nah, satu-satunya cara harus mulai menyadarkan masyarakat. Editorial mengatakan bahwa gotong royong sudah ditumbuh ketika terjadi pandemi COVID-19. Bagaimana masyarakat di tingkat akar rumput bahu-membahu tolong-menolong untuk mempertahankan kehidupan itu sendiri. Nah, dalam kaitan ini mestinya diteruskan semangat gotong royong yang sudah tumbuh ini terus dipelihara, dirawat, sehingga ketika terjadi bencana cuaca di bulan Oktober November ke depan ini, ya masyarakat sudah siap gitu. Nah, terus meneruslah dikumandangkan supaya masyarakat itu siap. Bila perlu di setiap tempat pengajian, di setiap tempat keramaian itu diserukan tentang persiapan menghadapi bencana cuaca ini. Itu dia, Bang. Apakah fokus itu masih bisa tetap dijaga oleh pemerintah daerah masing-masing karena saat ini kan seakan-akan semua masalah lain di nomor 2 kan atau nomor sekian kan karena kita sedang fokus menghadapi pandemi COVID. Apakah kemudian fokus itu bisa dibagi dengan sangat baik dengan menghadapi bencana cuaca ini, Bang? Itu pertanyaan besar ya? Ya, kalau mau terus terang sih tentu tidak ada fokus ya. Mengapa tidak ada fokus? Di sekian ratus daerah saja saat ini sedang pilkada. Daerah itu dipimpin oleh PLT. Pelaksana tugas ya? Karena petahana ada yang maju juga? Karena petahananya lagi maju gitu kan. Itu artinya memang konsentrasi di daerah juga terpecah-pecah. Pada satu sisi harus mempersiapkan diri terkait dengan COVID-19. Pada sisi lain itu mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bencana cuaca. Di sisi lain dia harus berpacu untuk pilkada tanggal 9 Desember. Otoritasnya itu bagaimana, Bang? Apakah itu tidak bisa kemudian, kan kewenangan pelaksana tugas tentunya tidak sebesar dari pejabat definitif. Itu akan berpengaruh tidak ke kesiapan menghadapi bencana cuaca ini? Karena itu kita sangat berharap menaruh harapan pada Satgas yang sudah dibentuk untuk menangani COVID-19. Toh Satgas ini kan sebagian besar itu dari dinas atau lembaga yang menangani kebencanaan di hari-hari normal. Gitu. Soal antisipasi itu biasanya kan berawal dari komunikasi ya, Bang. Pertanyaannya adalah begini, apakah memang kesiapan kita sudah cukup baik soal komunikasi? Kalau tadi Bang Gaudin sempat sebut BMKG, saya di telepon saya
sudah ada aplikasi BMKG yang terus-terusan memberikan peringatan. Ada cuaca seperti ini, ada gempa di mana, ada cuaca hujan besar seperti apa. Tapi kan mungkin tidak terlalu banyak orang yang sudah mempersiapkan dirinya seperti yang saya lakukan. Bagaimana Bang? Ya itulah yang saya katakan tadi, Leon. Orang yang punya aplikasi itu kan dihitung dengan jari ya. Walaupun berdasarkan penelitian atau survei itu mayoritas masyarakat Indonesia itu sudah punya apa ya? Telepon pintar ya. Tetapi kan orang tidak bisa membeli sinyal misalnya. Iya. Karena itu pemerintah daerah itu harus lebih kreatif menghadapi bencana itu. Salah satu cara yang kreatif itu adalah menyiapkan pusat-pusat informasi pada tingkat akar rumput. Karena itu di tingkat RT RW itu mestinya ada pusat-pusat informasi yang terkait dengan menghadapi kebencanaan cuaca ini. Iya, itu yang saya juga berpikir begini Bang. Kita bicara ancaman bencana cuaca, tapi saya saja masih belum tahu di daerah mana persisnya yang akan menghadapi ancaman bencana itu. Misalnya katakanlah Jakarta menghadapi apa dan di kapan kira-kira, itu bagaimana memastikannya kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, ada prinsip bahwa persiapan yang baik itu separuh keberhasilan. Dan kalau kita bersiap menghadapi bencana, harusnya kalau dalam pikiran saya, kita harus tahu kita ini ada di daerah mana dan rawan terkena bencana cuaca seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Titik pengungsian di mana, apa yang harus kita lakukan kalau sampai ada banjir misalnya. Nah, hal-hal seperti ini apakah rakyat kita sudah tahu Bang? Rakyat sih belum tahu seluruhnya, tetapi pemerintah daerah itu punya peta kebencanaan. Oh ada? Jadi di setiap daerah itu tahu di mana daerah-daerah rawan bencana gitu, daerah rawan longsor gitu. Nah, yang tidak sering dilakukan di tingkat daerah itu mengomunikasikan hal-hal yang penting buat masyarakat. Supaya jadi masyarakat tahu. Seakan-akan ini kan penting bagi pemerintah daerah, tidak penting bagi masyarakat. Padahal masyarakat itu yang harus diselamatkan. Karena gitu. Mereka akan terkena, begitu kan? Nah, betul sekali. Nah itu bagaimana Bang, kita mencoba sebagai media massa, apakah kita bisa menjadi jembatan semacam itu untuk mengantisipasi atau menyiapkan masyarakat? Ya minimal media massa itu mengingatkan pemerintah daerah untuk terus-menerus melakukan sosialisasi, melakukan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam setiap kesempatan, terutama ketika terjadi pandemi COVID-19 atau dengan kata lain sekarang ini saat ini status kita itu berada dalam status kedaruratan kesehatan. Ketika ada bencana, kemungkinan bencana cuaca terjadi, itu berarti menambah persoalan yang lama belum selesai yang terkait dengan darurat kesehatan, tambah lagi persoalan berikutnya tentang bencana. Dan pada saat terjadi bencana tentu banyak orang yang harus diungsikan. Nah, minimal dari sekarang itu pemerintah daerah menyiapkan tempat-tempat pengungsian itu di mana, titik-titik pengungsian, dan yang paling penting tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk mematuhi protokol kesehatan itu berarti dari sekarang tuh bukan hanya beras yang harus di stok gitu, tetapi juga masker itu harus di stok, sabun untuk cuci tangan itu di stok, dan harus disiapkan dengan teliti tentang menjaga jaraknya. Pemerintah pusat apakah bisa atau mungkin Satgas ya yang menangani COVID ini, apakah juga bisa melakukan kampanye nasional, katakanlah mungkin di koran, mungkin di televisi, mungkin di online, itu minimal memberitahukan titik-titik rawannya itu Bang. Ketika di Jawa Barat itu titik rawan di mana, di Jakarta bagaimana, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, itu bisa dilakukan dari sekarang harusnya kan? Ya mestinya sih bisa ya, tetapi yang paling penting itu kan bagaimana mengampanyekan tentang mengungsi swadaya. Jadi harus
terus-menerus dikomunikasikan kepada masyarakat dari sekarang itu bersiap-siap diri gitu. Berjaga-jaga itu jauh lebih bagus. Bila perlu dari sekarang itu disiapkan misalnya pakaiannya disiapkan masukin di satu koper gitu, sampai kepada keperluan terkait dengan masker juga itu harus disiapkan dari sekarang. Sebab kalau kita terjadi bencana baru kita terkaget-kaget itu nggak ada gunanya lagi gitu. Baik. Semoga kita bisa sama-sama menghadapi ini dan pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Terima kasih Bang Goden sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, masyarakat mulai diimbau dari sekarang untuk menyiapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan alat makan pribadi di tempat pengungsian. Tidak hanya disiapkan dapur umum, tapi juga segala peralatan dan fasilitas sesuai dengan protokol kesehatan. Gotong royong di tingkat masyarakat selama pandemi corona justru menjadi modal sosial menghadapi bencana apapun, termasuk akibat cuaca. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.